إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan bagi para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan dengan cara melakukan segala bentuk, segala hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan dan juga meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itu akan menjadikan kita, atau karena dengan ketakwaan itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan akan menjadikan hati kita menjadi hati yang lebih tenang, dan dengan ketakwaan itu akan menjadikan hidup kita, akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan yang baik atau merasakan kehidupan yang baik itu adalah dambaan setiap manusia. Merasakan kehidupan yang baik itu adalah tujuan setiap manusia. Terlebih-lebih pada zaman sekarang, waktu demi waktu kita sering mendengarkan seseorang mengeluhkan bahwasannya kehidupannya sangat sulit, kehidupannya sangat sengsara. Padahal dia memiliki harta yang begitu banyak, dia mengemban jabatan yang begitu tinggi, akan tetapi itu semua tidak bisa untuk membantu dia untuk mewujudkan tujuan dia, yaitu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Setiap orang berbeda-beda jalannya untuk menggapai kebahagiaan. Setiap orang bermacam-macam caranya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebagian orang menganggap bahwasannya kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan kedudukan yang tinggi, sehingga setiap waktunya, setiap harinya dia berlomba-lomba dengan orang lain untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Akan tetapi tidak demikian. Sebagian yang lain menganggap, berpendapat bahwasannya kebahagiaan atau kehidupan yang baik itu bisa didapatkan dengan harta yang banyak, dengan harta yang berlimpah. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kehidupan yang lebih baik tidak bisa dibeli dengan harta. Kalaulah seandainya kehidupan yang baik itu bisa dibeli dengan harta, niscaya Fir'aun adalah orang yang paling baik hidupnya di dunia ini. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Fir'aun tidaklah seperti itu. Ketika dia memiliki kedudukan yang tinggi, apakah dia merasa bahagia? Tidak. Sehingga dia membuat keputusan bahwasannya setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kenapa? Karena dia takut kedudukannya akan dirampas oleh orang lain. Karena dia takut kedudukannya akan direbut oleh orang lain. Sehingga kedudukan yang tinggi itu tidak menjadikannya hidup lebih baik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu berfirman yang artinya, barang siapa yang melakukan amal salih, barang siapa yang berbuat amal salih dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan ia kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Allah akan berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hal yang pertama di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang melakukan amal salih baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ini syaratnya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada para hambanya di dalam ayat ini. Memberikan syarat kepada para hambanya, bagi siapa saja yang ingin melakukan amal salih, hendaknya ia mengiringi amal salihnya dengan keimanan. Keimanan yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut untuk kita ibadahi. Dengan begitu kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang mana Allah berfirman di lanjutan ayatnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan ia kehidupan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapanpun seorang hamba semakin mengenal Rabbnya Azza wa Jalla, kapanpun seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merenungi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, merenungi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, hanya mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada orang lain, maka ketika itulah dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, dia akan mendapatkan kebahagiaan hati, dan itu pula yang akan merubah hidupnya menjadi hidup yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwasannya para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak ada kesedihan sedikit pun di dalam hati mereka. Siapa itu wali-wali Allah? Allah melanjutkan, alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka mereka akan mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan juga di kehidupan akhirat. Kabar gembira di dunia berupa Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Allah akan menjadikan kehidupan kita nyaman, menjadikan hati kita tenang di dunia, dan kabar gembira di akhirat, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman yang bertakwa, orang yang beriman lagi bertakwa adalah orang yang paling baik kehidupannya. Dan orang beriman yang disertai dengan ketakwaan itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka hendaknya ia
memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika ia sendiri maupun di dalam keramaian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hatinya tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Maka ketahuilah bahwasannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita akan menjadi tenang. Hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang kuat. Hati yang mengingat, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang tidak didatangi rasa takut. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada bersama kita. Dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita dalam kondisi kesulitan. Semakin jauh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lalai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauhlah ia mendapatkan ketenangan hati. Semakin jauhlah ia mendapatkan kenyamanan jiwa, semakin jauhlah ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah ridha dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Ridha terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Dan juga merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung, sungguh baiklah orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup. Kemudian yang terakhir, wa qanna'ahu Allahu bima ata, kemudian Allah berikan di hatinya rasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah berbuat baik kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbuat baik kepada orang lain itu bukan hanya kewajiban yang ada di dalam agama Islam, akan tetapi berbuat baik kepada orang lain itu adalah salah satu kunci untuk merasakan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Karena dengan demikian ia akan memberikan manfaat kepada kita berupa ketenangan, kenyamanan, keharmonisan kepada sesama, dan juga kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu tidak lain akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Lalu apakah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang, termasuk orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi salah satu wasilah
yang mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.